Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isa Jaka Abdillah dan ini teman saya. Saya Abdullah Kamil Adil. Nah, di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang tugas dari mata kuliah basis data. Oke, langsung kita lihat ke programnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tampilan yang kita gunakan, program yang kita gunakan, tampilan program maksudnya. Jadi di sini saya menggunakan bahasa pemrograman web yaitu PHP yang saya kombinasikan dengan HTML sama Bootstrap versi 3. Nah, di sini ada config PHP, include config.php. Ini fungsinya untuk menghubungkan halaman ini biar terkoneksi ke database yang ada di PHP MyAdmin. Ini kan nama database. Jadi config ini, nah ini ada usernya root, biasanya kalau pakai sum, passwordnya kosong. Nah, create new ini nama database yang ada di PHP MyAdmin. Nah, di halaman-halaman yang lain juga begitu, harus dikasih biar terkoneksi ke database. Lalu di sini ada include header.php. Nah, header.php ini fungsinya untuk menarik mengkonekkan sama config ini, cuman ini connect dengan tampilan. Ini header ini isinya untuk menu yang ada di atas ini. Ada mata kuliah, ada dosen, ada kelas, nilai, dan jawab. Ini untuk menjawab soal-soal yang dikasihkan oleh dosen. Seperti itu. Jadi ini mata kuliah, tabel mata kuliah. Mata kuliah itu ini. Jadi ini saling terkoneksi ke database. Dan ini adalah query biar connect ke kolom apa namanya ini, tabel yang ada di database PHP. Nah, ini PHP-nya. Ini ada edit mata kuliah .php, ada delete. Jadi masing-masing halaman mempunyai edit untuk mengedit data yang ada di halaman tersebut. Ada tambahkan juga, ini mempunyai masing-masing tambah data. Jadi untuk data mahasiswa mempunyai sendiri, itu namanya tambah.php. Ini tambah.php ini untuk menambahkan data mahasiswa. Jadi di sini from-nya disesuaikan saja dengan yang ada di PHP MyAdmin. Di sini ada name, ada nama, ada alamat, ada kota, ada mahasiswa yang mahasiswa underscore aktif. Nah, di sini. Nah, nanti kalau di mata kuliah ada tambah. Nah, ini tabelnya kan cuman ada kolomnya, ada tabel tadi. Nah, ini ada dua kolom maksudnya. Dua kolom. Cuma ada dua kolom. Jadi from tambahnya juga ada dua from. Seperti itu. Jadi tambah mata kuliah.php ini metode postnya untuk input ke database itu cuma ada dua tabel, menyesuaikan yang ada di tabelnya yang berada di PHP MyAdmin. Yang menyesuaikan yang ada di PHP MyAdmin yang di database di sini.
Nah, di sini saya akan mencontohkan tambah kode mata kuliah, contohnya ini. Terus nama mata kuliah PKN contohnya. Simpan. Oke, berhasil menambahkan data. Oke. Coba dilihat ke halaman mata kuliah. Nah, ini sudah tertambahkan. Nah, kalau seumpama mau diedit, ini ada edit di sini. Nah, ini edit seumpama PKN Pancasila. Nah, simpan. Oke, menyimpan data, kembali. Oke, di sini sudah teredit. Jadi sama fungsinya yang ada di sini, nanti ditambahkan atau simpan, nanti ditambah. Kalau edit ya edit, sama dengan di halaman dosen, kelas, nilai juga sama semua. Tapi mempunyai tambah, halaman tambah, dan edit masing-masing. Sekarang coba di delete. Oke, berhasil menghapus data. Nah, seperti itu. Mungkin cukup itu saja sih untuk tampilan program CRUD ini. Nah, ini bisa dilanjut untuk menjawab soal yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdullah Kamil Adil. Saya akan menjelaskan tentang jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh dosen basis data. Oke, nomor 1, tampilkan semua data dari tabel mata kuliah. Di sini kita cuma mengcopy dari tabel ini, tapi kita bisa menggunakan juga dengan kode seperti ini. Select bintang untuk semua dari tabel mahasiswa. Ini nanti kan mata kuliah. Nanti ini akan memunculkan semua tabel dari mata kuliah ini. Kemudian nomor 2, tampilkan semua data mahasiswa yang berasal dari Surabaya. Sini mahasiswa yang berasal dari Surabaya itu 3, Eki, Caca, Ali. Nah, di sini kita gunakan select semua, pilih semua, ini semua dari from tabel mahasiswa di mana yang kotanya berada di lokasi Surabaya. Ya, ini nanti kita akan munculkan seperti ini dari soal nomor 2. Lanjut nomor 3, tampilkan semua data mahasiswa yang berasal bukan dari Surabaya. Di sini nanti ada 2 mahasiswa yang berasal dari Sidoarjo. Nah, di sini nanti akan muncul dari Sidoarjo. Kita menggunakan query select bintang untuk pilih semua dari tabel mahasiswa yang kotanya ini menggunakan tanda seru untuk bukan dari Surabaya, bukan sama dengan Surabaya. Maka nanti di sini akan memunculkan dari kota Sidoarjo. Lanjut nomor 4, tampilkan semua data kelas yang kode kelasnya diakhiri dengan kode 01.
kode kelas yang diakhiri dengan 01, maka di sini semua akan muncul kecuali BD basis data 02. Di sini kita menggunakan query nah ini pilih semua tabel kelas di mana kode kelas ini di mana kode kelas itu yang berupa akhirnya 01. Nah, persen ini digunakan untuk random, terserah kata-kata entah itu SI, DM, PR atau RP, nanti dia akan muncul di sini. Yang kita ambil adalah pengecualian 01, maka nanti 02 ini tidak akan muncul di sini. Nah, di sini. Nah, kan BD02 dia tidak akan muncul karena dia tidak diakhiri dengan 01. Lanjut nomor 5. Tampilkan semua nilai UAS yang memiliki nilai 70 dan 80. 70, 80 dan 100. Nah, nilai UAS, maka di sini yang menunjukkan 80, 80, 100 dan 10. Maka kita menggunakan query, pilih semua tabel nilai di mana nilai UAS-nya berada pada 70, 80 dan 100. Maka di sini dia akan memunculkan yang dimana UAS-nya antara 80, 100. Karena tidak ada 70 maka dia tidak cantumkan. Nah, di sini tidak ada 70. Lanjut nomor 6. Tampilkan semua data kelas dari mata kuliah tertentu. Kelas. Nah, di sini mata kuliah tertentu. Nanti kita akan memilih salah satu kelas mata kuliah. Nah, karena di sini di data kelas yang diambil tidak ada 01, maka di sini dia preset operasi tidak akan muncul karena dia tidak memiliki tidak diambil kelasnya. Nah, di sini dia akan muncul sesuai dengan yang kita minta. Contoh 02 maka ada 2 tadi kan. Kalau kita kasih 1 dia tidak akan muncul karena dia tidak diambil dalam kelas. Coba kita 6 maka dia akan muncul 1 saja. Oke, lanjut nomor 7. Tampilkan semua data nama, NIM mahasiswa, nama dan NIM mahasiswa yang mengambil mata kuliah basis data. Wow, di sini ada pengecualian basis data. Hanya basis data. Semua data nama dan NIM yang mengambil mata kuliah basis data. Ini ada 2 mahasiswa yang mengambil mata kuliah basis data. Nah, di sini ada 2. Ups. Di sini ada 2 mengambil mata kuliah basis data. Nah, Ali dan Baba. Di mana ada NIM 02 dan 01 yang sesuai dengan NIM-nya Ali dan Baba, maka dia akan memanggil Ali dan Baba. Ini kode query-nya. Untuk kode query-nya mana kelas? Nah, ini tadi kode query untuk tadi kode query untuk matkul nomor 6 untuk menunjukkan kode query tertentu tadi.
Nomor 7, kuliah basis data. Kita menggunakan query, pilih semua nama kolom nama dan NIM dari mahasiswa, tabel mahasiswa dan nilai, di mana NIM mahasiswa sesuai dengan kode NIM dari nilai, dengan pengecualian yang diawali dengan BD. Basis data. Nah, di sini dia akan muncul Ali dan Baba. Lanjut, nomor 8, tampilkan nilai UTS seluruh kelas sistem informasi. Nilai UTS, maka di sini dia akan memunculkan semua nilai UTS untuk kelas yang memiliki SI, kode kelas SI. Ada 5 di sini. Maka di sini akan memunculkan 5 dari UTS tadi. Nah, ini. Nah, dengan kode query, pilih nilai UTS dari tabel nilai, di mana kode kelas yang diawali dengan SI. Nah, maka BD nanti tidak akan ikut, karena kita hanya diminta untuk sistem informasi. Lanjut, nomor 9, tampilkan nilai akhir dari mata kuliah basis data. Nah, di sini ada basis data ini, hanya untuk basis data. Jika diketahui persentase UTS adalah 30%, UAS 40%, dan kuis 30% dari total nilai akhir. Total. Tampilkan nilai akhir. Oke. Di sini mata kuliah basis data. Nah, di sini nanti ini akan dikali dengan 30%, dikali 40, dan ini dikali 30%. Maka nanti ini akan dijumlahkan. Nah, itu akan menjadi nilai akhir dari mata kuliah basis data. Di sini kita langsung ke query-nya. Pilih nilai UTS dikali 30 kan, ditambah nilai UAS kali 40%, 30%, nilai kuis dikali 30%, ini sebagai nilai akhir. Kemudian dari tabel nilai, di mana kode kelas yang diawali dengan BD, kelas tadi yang diawali dengan BD, maka ada dua kode ini yang akan dijumlahkan. Muncullah nilai akhir 75,5 dan 82. Lanjut, nomor 10, tampilkan rata-rata nilai akhir mata kuliah sistem informasi. Di sini kita untuk penyesuaian sistem informasi. Sistem informasi, rata-rata nilai dari sistem informasi. Maka di sini ada 5 kode kelas dengan SI, dengan kode kelas SI. Sini kita akan rata-rata ya. Maka kita akan menjumlah ini seluruh row ini, seluruh baris ini dijumlahkan lalu bagi 3 akan menjadi rata-rata. Dan kita langsung ke query-nya. Nah, kita jumlahkan nilai UTS, nilai UAS, dan nilai kuis dibagi 3 dari tabel nilai, di mana kode kelas yang diawali dengan SI untuk sistem informasi. Nah, maka hasilnya akan menjadi rata-rata nilainya. Lanjut, nomor 11, tampilkan jumlah mahasiswa yang aktif. Mahasiswa yang aktif, di sini ada 4 mahasiswa yang aktif. 1 cuti di sini, maka dia tidak akan ikut sebagai yang aktif. Dan langsung ke query-nya. Pilih
jumlah dari semuanya dari tabel mahasiswa ini, di mana mahasiswa yang aktif tadi, kolom mahasiswa yang aktif sama dengan yang aktif saja, maka jumlahnya ada 4. Nah, 4 untuk mahasiswa yang aktif. Kemudian nomor 12, tampilkan nilai tertinggi dan terendah dari mata kuliah basis data. Untuk basis data, di sini ada pengecualian untuk basis data. Di sini kita akan mencari nilai tertinggi dari kedua mahasiswa ini dari basis data ini. Kita akan mencari di mana nilai yang paling tinggi dan mana yang terendah dari kedua UTS, UAS dan kuis. Ketiga UAS dan kuis. Nah, lanjut ke query-nya. Nah, pilih nilai maksimal dari nilai UTS sebagai nilai tertinggi UTS, nilai maksimal dari nilai UAS sebagai tertinggi UAS, maksimal dari nilai kuis tertinggi kuis, dan nilai minimal nilai UTS, nilai minimal UAS, nilai minimal kuis yang dinamakan yang terendah UTS, terendah UAS, terendah kuis. Nanti dia akan diinginkan ke sini. Dia lalu akan muncul. Nah, UTS sebagai UTS tertinggi adalah 90. Nah, 90, 85, terus 75. Nah, di sini 80, 90, dan terendah 70, 80, dan 70 sebagai nilai yang terendah dari UTS, UAS, dan kuis. Lanjut nomor 13. Tampilkan total nilai dari mahasiswa yang bernama Ali. Tampilkan total nilai. Kita lihat Ali. Ali di sini memiliki NIM 745001. Nilai untuk NIM 7001 di sini ada basis data dan sistem informasi. Maka nanti kita akan mencari nilai dari si Ali tersebut, total nilainya, jumlah. Kita langsung aja ke query-nya. Kita masukkan query, pilih kode kelas dan nilai UTS ditambah nilai UAS dan nilai kuis sebagai total nilainya dari tabel nilai dan tabel mahasiswa, di mana kode NIM ini tadi kan NIM dari nilai sesuai dengan NIM-nya si mahasiswa Ali tadi, dan kita beri pengecualian untuk nama dari mahasiswa yang bernama Ali saja. Maka di sini akan memunculkan nilai total dari UAS, UTS, dan kuisnya si Ali dari kode kelasnya sistem informasi dan basis data. Lanjut nomor 14. Tampilkan rata-rata nilai akhir dari mahasiswa. Rata-rata nilai akhir berarti kita jumlahkan tadi ya, nilai akhir. Maka ini akan semua di total kemudian dibagi 3 nilai ini total dan dibagi 3. Kita lihat query-nya. Nah, di sini pilih nilai UTS, nilai UAS, nilai kuis dibagi 3 sebagai rata-rata dari nilai. Maka akan munculkan rata-rata dari mahasiswa, semua mahasiswa tersebut. Nah, di sini. Lanjut nomor 15, tampilkan rata-rata nilai akhir mahasiswa yang memiliki nilai lebih besar dari 75. Ini sama dengan sebelumnya, tapi sini ada pengecualian untuk yang lebih dari 75. Maka nanti kita akan munculkan yang
nilainya rata-ratanya lebih dari 75 dari nilai rata-rata tersebut. Nah, nanti yang akan muncul hanya ada 3. Kita lanjut ke query-nya. Pilih. Nah, ini nanti kita beri pengecualian. Pilih nilai UTS UAS. Nah, ini nilai rata-rata yang berada pada tabel nilai di mana rata-ratanya lebih dari 75. Nah, nanti kita akan munculkan 3 nilai dari 3 mahasiswa tersebut. Dari 3 nilai ini yang lebih dari 75. Oke, lanjut nomor 16. Tampilkan data kelas beserta nama mata kuliah kelas tersebut. Data kelas dan nama mata kuliah. Maka ini kita akan mengambil 2 tabel, menggabungkan 2 tabel dari kelas dan nama mata kuliah. Sini kita memiliki 2 tabel yang memiliki kesamaan pada kode mata kuliah. Nah, di sini bagaimana kita akan memunculkan nama mata kuliah ini pada di sini yang saling berhubungan. Nanti di sini akan memunculkan nama mata kuliah dari kelas ini. Kita lanjut ke query-nya. Kita pilih semuanya dari tabel kelas dan tabel mata kuliah, di mana kode mata kuliah dari kelas sesuai dengan kode mata kuliah pada tabel mata kuliah. Nah, maka akan munculkan di sini dari kode ini, maka ini adalah basis data dan sistem informasi sesuai dengan kode mata kuliah tersebut. Lanjut nomor 17. Tampilkan data kelas dan nama mata kuliah beserta nama dosen pengajarnya. Nah, kalau ini sama seperti sebelumnya, sama dengan nomor 16, tapi di sini ada 3 tabel yang digabungkan menjadi 1 pada tabel kelas ini, yang nama dosen pengajar. Kita akan menghubungkan 3 tabel pada 1 tabel nanti. Kita lihat dulu kelas, mata kuliah, dan dosen. Sini mata kuliah, pada mata kuliah, nah sesuai cocok dengan ini, nanti kita hubungkan. Kemudian kode dosen. Nah, di sini ada kode dosen, di sini ada kode dosen. Kita sambungkan sesuai dengan kode dosen ini. Jadi dia akan munculkan nama dari kode dosen dan kode mata kuliah, nama dari mata kuliah tersebut. Lanjut ke query-nya. Pilih semua dari tabel kelas. Nah, ini ada 3 tabel mata kuliah, dosen, dan kelas. Dimana ini tadi yang cocok kode mata kuliah dari tabel kelas sesuai dengan kode mata kuliah dari tabel mata kuliah, dan kode dosen dari tabel kelas sesuai dengan kode dosen dari tabel dosen tersebut. Maka muncullah di sini sesuai dengan kode dosennya, maka akan munculkan sesuai dengan nama dosen sesuai dengan kode dosennya, dan nama mata kuliah sesuai dengan kode mata kuliahnya. Lanjut nomor 18. Tampilkan nama kelas yang diajar oleh dosen yang bernama Uri dan Wanto. Di sini kayaknya tidak ada nama Uri, hanya ada nama Wanto. Maka nanti nama kelas yang diajar. Di sini nama kelas yang diajar nanti akan memunculkan hanya Uri dan Wanto. Sayangnya tapi
hanya ada Wanto saja, dosen Wanto saja yang ada pada query nanti, pada tabel nanti. Kita lihat pada query-nya, pilih semua dari tabel kelas dan tabel dosen, di mana kode dosen sesuai dengan kode dosen pada tabel kelas sesuai dengan kode dosen pada kode dosen, dan kita beri pengecualian untuk nama dosen pada tabel dosen ini berada yang namanya adalah Wuri dan Wanto. Maka di sini kita akan memunculkan dua nama, yaitu Wuri Wanto. Seharusnya ada Wuri, tapi di sini hanya ada Wanto. Jadi yang memunculkan hanya ada Wanto yang mengajar pada mata kuliah basis data dan sistem informasi. Lanjut nomor 19, tampilkan data kelas yang tidak memiliki kelas di dalamnya. Di sini hanya ada dua kelas yang mengajar di sini, maka nanti ada empat ini akan muncul karena dia tidak memiliki kelas, karena dia tidak mengajar, tidak diambil oleh mahasiswa. Kita akan memunculkannya. Kita lihat query, pilih semua dari kelas, dari tabel kelas, di mana kode kelas yang tidak ini ada dua select ini, select dalam select ini. Jadi kita ambil nanti yang kode kelasnya tidak berada pada tabel nilai pada kolom kode kelas yang tidak sesuai nanti, maka dia tidak akan muncul. Disinilah hasilnya. Nah, ada 4 yang tidak muncul karena dia tidak diambil mata kuliahnya oleh para mahasiswa. Lanjut nomor 20. Nomor 20, tampilkan data mahasiswa yang mengikuti mata kuliah basis data, hanya basis data. Kuncinya basis data, maka ada 2 mata kuliah yang diambil oleh 2 mahasiswa. Kita lihat query-nya, pilih semua mahasiswa dan nilai, tabel mahasiswa dan nilai, di mana NIM mahasiswa sesuai dengan kode NIM pada nilai, dan kode kelas yang diawali dengan BD atau basis data. Nah, di sini nanti kita akan munculkan dua kelas ini, dua mahasiswa yang mengambil kelas ini basis data. Muncullah Ali dan Baba, hanya 2 orang. Baik, cukup ini dari kami. Mungkin ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.